Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Hedianto. Saya bekerja sebagai guru teknik pengelasan di SMK Tanjung Nganjuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran di bidang pengelasan yang saya geluti, yaitu di sini saya menggunakan satu jenis welding gig. Jadi welding gig itu terbagi dari beberapa jenis tipe, dan yang kami pakai di sekolah kami yaitu tipe cam tipe gig, ya seperti ini ya. Dan ini kami pakai untuk mengukur beberapa indikator dalam pengelasan, ya, yang mana nanti hasil dari pengukuran ini akan disesuaikan dengan keberterimaan berdasarkan standar yang diikuti atau standar yang diacu. Karena dalam pengelasan ini ada beberapa standar yang ada, ya, internasional, tapi tergantung di instansi masing-masing. Baik, ini adalah cam tipe gig, salah satu dari welding gig yang kita pakai di sini. Di sini seperti ini bentuknya, ini dari mereknya Wipro, ya. Dan ini tidak ori, ya. Kalau ori kan dia lebih mahal, karena ini hanya ratusan ribu, tapi kalau yang ori itu bisa jutaan harganya. Tapi kalau untuk pengukuran untuk level siswa ini sudah cukup untuk bisa dijadikan acuan lah, seperti itu. Dan di sini ada beberapa bagian yang akan kita praktekkan nanti. Yang pertama, ya, di sini terdapat dua satuan di sini, ya. Nah, sebelah kiri ada in dan sebelah kanan ada milimeter. Nah, di sini maksudnya yaitu satuan mana yang akan kita gunakan, yang kita inginkan, seperti itu. Kalau kita menginginkan hasilnya milimeter, maka kita fokus ke satuan yang milimeter. Kalau kita mau inginkan inci, ya kita fokus ke inci. Baik, yang pertama kita gunakan alat ini untuk mengukur yang namanya kerataan, ya, yang mana dua bidang pengelasan atau dua bahan material ini dalam persiapannya itu wajib untuk rata, ya, wajib untuk rata antara bidang material A dan B, harus rata yang ini disambungkan. Cara penggunaannya yaitu dengan meletakkan alat ukur itu di bidang datar satu sisi, dan ujung bagian ini diletakkan di bidang yang satunya. Nah, bidang yang satunya. Kalau nanti indikator menunjukkan 0, maka kedua material ini sudah bisa dipastikan rata atau datar. Tapi ketika menunjukkan tidak 0, berarti di sana terjadi tidak rata, di situ adanya penyimpangan. Nah, seperti contoh material ini, coba kita lihat hasilnya seperti apa ketika kita ukur atau kita melihat ke datarannya. Kita lihat di sini. Nah, di sini dia tidak capai 0, ya. Tidak mencapai 0, berarti material ini tidak rata, seperti itu. Material ini tidak rata ketika persiapannya. Dan ini merupakan salah satu jenis cacat dalam bidang pengelasan, yaitu bernama misalignment atau ketidaksejajaran antara kedua material yang akan dilas. Selanjutnya, bidang ini juga bisa digunakan untuk mengukur ketinggian kampuh las, kampuh pengelasan. Dengan cara sama, diletakkan di bidang datar. Bedanya ujung ini itu tidak diletakkan di material satunya, tapi diletakkan di mana kita raba kampuh lasnya yang paling tinggi, ya. Kita raba yang paling tinggi, raba dengan tangan atau dengan dilihat dengan mata. Kita lihat yang mana paling tinggi, ya.
Kita lihat yang paling tinggi yang mana. Nah, di sini kita letakkan ujung sini ke yang paling tinggi tadi. Nah, sudah rata, baru kita lihat hasil pengukurannya menunjukkan ke angka berapa. Di sini hasil pengukuran ada di 3 mili. Nah, jadi kampuh ini ketinggiannya maksimal tadi ada 3 mili. Ketika kita sudah mendapatkan hasil angkanya, maka kita harus menyesuaikan dengan standar atau acuan kita. Nah, kalau menurut standar ISO, maksimal ketinggian pengelasan ini, hasil las kampuh las ini 2 mili. Jika lebih dari 2 mili itu di reject atau ditolak pengelasannya. Namun ada beberapa standar yang membolehkan lebih dari 2 mili, maksimal 3 mili. Nah, itu. Jadi kembali ke standar yang diacu tadi. Selain untuk mengukur kerataan, bidang pengelasan, ketinggian kampuh las, alat ini juga bisa digunakan untuk mengukur kedalaman cacat pengelasan. Salah satunya itu undercut atau takik las atau sisi dari bidang pengelasan itu termakan, ya, termakan. Bisa kita lihat di bagian sini, ya, ini ada pinggirnya termakan atau, ya, bisa lihat ya, termakan. Nah, ini salah satu jenis cacat pengelasan. Namun dalam standar ISO ini masih diperbolehkan dengan beberapa syarat. Salah satunya yaitu maksimal kedalamannya yaitu 0,5 mili dengan panjang totalnya maksimal itu 50 mili, ya, itu masih bisa diterima dengan standar ISO. Tapi kalau kedalamannya lebih dari 0,5 dan panjang akumulasi dari undercut ini atau cacat ini lebih dari 50 mili, itu ditolak atau di reject hasil pengelasannya. Caranya sama, ya, caranya sama. Kita paskan ujungnya ke undercutnya, ke cacat lasnya atau ke takik lasnya yang paling dalam seberapa, baru kita lihat hasil pengukurannya. Nah, di sini tidak sampai 0, ya, maka ini masih diperbolehkan atau masih diterima dengan catatan akumulasi panjangnya tidak lebih dari 50 mili atau 5 cm. Baik, selanjutnya kita gunakan alat ukur ini untuk mengukur pada sambungan fillet atau T-joint. Oh ya, tadi maaf, tadi itu yaitu sambungan butt joint atau sambungan tumpul, ya. Kalau yang ini adalah sambungan T-joint, sambungan sudut, yang mana posisi pengelasannya itu mengelas di sudut, ya. Kalau tadi kan tidak, tadi sambungan tumpul, jadi bidang yang akan dilas itu rata dan datar seperti itu. Nah, alat ini, cam tipe gig ini, dalam pengukuran untuk sambungan sudut atau T-joint atau fillet joint seperti ini digunakan untuk mengukur panjang kaki las, ya. Panjang kaki las itu sendiri itu yaitu jarak dari titik pusat sudut ke tepi pengelasan. Jarak titik pusat sudut ke tepi pengelasan. Nah, ini juga ada standarnya, berdasarkan standar mana yang kita ikuti. Kalau ISO dia standarnya itu panjang kaki lasnya itu sebesar atau sama dengan tebal dari plat tersebut. Jadi misalkan tebal platnya ini 10 mili, jadi kaki lasnya ini maksimal juga 10 mili. Seperti itu. Kaki las ada dua, ya, kaki las vertikalnya dan horizontalnya. Nah, cara mengukurnya yaitu menggunakan bagian yang ini, bagian yang ini. Ini digunakan untuk mengukur tinggi. Oh maaf, itu digunakan untuk mengukur leher las, Tapi untuk mengukur kaki las masih menggunakan yang bagian yang tadi. Caranya bagaimana? Sama. Caranya sama, yaitu meletakkan bagian ini ke tempat yang datar dan ujung bagian ini diletakkan ke tepi pengelasan,
letakkan ke tepi pengelasan. Setelah itu kita lihat hasilnya menunjukkan berapa mili. Nah, di sini terdapat menghasilkan pengukurannya 7 mili ya, 7 mili. Jadi ini masih dikatakan bisa diterima dengan standar ISO karena tebal plat ini sendiri yaitu sekitar 8 mili seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mengukur leher las. Leher las itu adalah jarak dari titik pusat sudut menuju ke sisi miring pengelasan itu sendiri ya, seperti Pitagoras ya. Nah, itu namanya leher las atau truth. Leher las sendiri, truth sendiri ada standarnya, ada patokannya. Menurut ISO standarnya itu 0,7 dikali dengan kaki lasnya tadi. Kaki lasnya berapa tadi? Misalkan tadi dapat 7, itu dikalikan 0,7. Dan kita coba ukur untuk mengukur leher lasnya ya, atau truthnya tadi. Dengan cara seperti ini, terdapat dua sisi, ini akan diletakkan ke dua bidang yang berpotongan seperti ini. Seperti ini bisa dimajukan, bisa dimundurkan ya. Semakin maju berarti dia semakin kecil hasilnya. Oke, setelah seperti ini kita bisa melihat hasilnya ya. Hasilnya kalau kita ambil yang mili berarti kita fokus ke sebelah sini, kalau ke yang inci yang sebelah sini kita fokusnya. Karena kita menghendaki yang mili, berarti hasil pengukurannya yaitu 7 mili. Nah, ini sesuai dengan standar ISO ya untuk truthnya. Tinggal kita kalikan 0,7. Jadi berapa hasilnya? 0,7 kali 7 4,9. Nah, itu masih sesuai toleransi dari standar ISO. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan tentang alat ukur cam type gauge, yang mana salah satu dari welding gauge atau alat ukur pengelasan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.